Apakah suara Tiang bisa diterima dengan baik? Sampun becik Pak Ana. Nggih, yang purut. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih. Tiang ulangi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada para gamelaners yang sudah mengikuti platform Zoom dalam acara Mecandatan pada pagi menjelang siang hari ini, yang dimana pada hari ini adalah gelaran pertama di tahun kedua, yang kemarin di tahun pertama kita sudah berhasil menyelenggarakan 10 diskusi yang telah kemudian berhasil kita bukukan ke dalam buku Mecandatan seri pertama sebagai sari pemikiran gamelan Bali, yang dimana pada tahun ini kembali digulirkan oleh Yayasan Jana Hitam Mandala dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidang karawitan, yaitu Bapak Profesor Dr. Pandi Made Sukerto. Beliau adalah seorang guru besar karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta, dan beliau merupakan putra dari Bali Utara yang memiliki pengalaman, pengetahuan mengenai karawitan di Bali Utara, bahkan selain itu juga karawitan di Bali. Jadi pada siang hari ini kita akan mengambil tema keunikan sebagai potensi karawitan Bali Utara, sejalan dengan tema besar dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud tahun 2023 ini, dengan pergerakan mengambil kebudayaan di utara atau di pegunungan untuk kemudian kita angkat ke dalam sub-sub kebudayaan seperti gamelan, dan pada segmen ini di Mecandatan kita secara khusus akan menggali, mendiskusikan mengenai karawitan-karawitan yang terletak di pegunungan Bali atau di karawitan di daerah Bali Utara. Nah, hari ini Pak Prof. Pandi Sukerto, beliau adalah guru saya dulu, pembimbing saya di Pascasarjana Surakarta, akan membawakan topik diskusi, yaitu keunikan sebagai potensi karawitan Bali Utara. Nah, apa yang beliau akan sajikan sekarang tidak terlepas juga dari beberapa karya-karya tulis beliau yang concern menulis tentang karawitan, seperti Tetabuhan Bali tahun 2010, Belajar Rebah Bali, Gening-Gening Gong Gede, sebuah analisa bentuk, Pembuatan Tumbuhan Penting, dan yang kita paling sering gunakan adalah Ensiklopedia Karawitan Bali, kemudian Peta Karawitan Bali di Kabupaten Buleleng, Gong Kebiar Buleleng, Perubahan dan Keberlanjutan. Nah, mungkin itu adalah beberapa luaran yang dihasilkan oleh Pak Prof. Pandi Sukerto, sehingga kami di Yayasan Jana Hitam Mandala, khususnya di segmen Mecandatan, sangat konsen sekali dan sangat beruntung bisa menghadirkan Pak Prof. Pandi Sukerto di tengah kesibukan beliau membimbing, mengajar, dan dalam tugasnya sebagai guru besar juga, untuk dapat hadir pada siang hari ini dan memberikan kita pengalaman-pengalaman baru, informasi-informasi baru mengenai bagaimana potensi keunikan dari karawitan di Bali Utara. Nah, dan tidak kalah penting juga yang sampaikan bahwa di tahun ini kita akan secara reguler pada setiap bulannya juga akan menampilkan narasumber terkait yang akan kita undang dalam acara Mecandatan diskusi gamelan, terkait juga dengan tema besar dari Yayasan Jana Hitam Mandala, yaitu kita mengarah kepada kebudayaan di pegunungan Bali. Jadi di karawitan telah kita canangkan program dalam 10 bulan ke depan ini untuk menggali isu-isu penting tentang karawitan, yang dimana nanti pada akhir tahun kita akan kembali luncurkan sari-sari pemikiran dari diskusi-diskusi yang kita mulai hari ini dari Prof. Pandi ke dalam buku Mecandatan seri kedua, seperti yang telah kita berhasil luarkan pada tahun sebelumnya, tahun 2022, dalam buku Mecandatan sari-sari pemikiran Bali seri pertama. Nah, untuk tidak berpanjang lebar lagi, Tiang berikan waktu kepada Prof. Pandi Sukerto sebelum beliau nanti share tentang informasinya untuk memperkenalkan diri dan memberikan pandangannya sedikit sebagai pengantar nanti sebelum kita masuk ke inti dari diskusi kita pada siang hari ini. Dan juga bagi teman-teman, nanti setelah beliau Pak Prof. Pandi memberikan informasinya, saya akan share linknya dan kemudian share link untuk di sertifikat dan yang lain, dan nanti di akhir
setelah penjelasan dari Pak Prof. Andik yang memberikan waktu untuk teman-teman untuk melakukan memberikan tanggapan, diskusi dan yang lainnya. Oke, baik, untuk efisiensi waktu yang serahkan waktu ke Pak Prof. Andi. Silakan Pak Prof. Punapi Gatra, Ring Solo. Becek semuanya. Termasuk cucu juga sehat semua. Bisa didengar suara saya? Sudah, Pak Bisa Prof. didengar? Bisa. Oke, dipersilakan Pak Prof. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Janahita Mandala atas kesempatan yang diberikan untuk saya meng-share, menyebarkan informasi yang sudah saya dapatkan beberapa selama ini, khususnya di Buleleng. Ini sifatnya menyebarkan pengalaman sebagai informasi. Semoga ini juga sebagai pengetahuan juga. Selama ini saya akan share ininya. Silakan Pak. Bisa dilihat? Sudah terlihat. Saya mengambil topik keunikan sebagai potensi karawitan Bali Utara. Pengertian keunikan di sini itu akan membawa dampak mengarah ke suatu ciri. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti tidak salah gitu. Kalau salah nanti silakan dikoreksi. Tidak apa-apa. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, sebentar. Saya membagi dari pengalaman yang saya dapatkan, saya membagi menjadi 6 keunikan. Pertama dari segi tungguan, kedua barungan, ketiga tabuan, keempat repertoar, kelima dari segi musikal, dan terakhir adalah ungkapan. Masing-masing akan saya jelaskan. Tungguan. Tungguan ini pertama saya lihat dari segi pelawahnya. Yang di Buleleng disebut bebakiakan, yang tanpa ukiran itu. Tetapi kalau di Bali Selatan dan daerah lain disebut lelengisan. Ini sebelum tahun-tahun 80-an masih banyak sekali pelawah seperti ini. Tapi sekarang sudah semakin jarang. Karena sudah hampir semuanya diukir. Yang kedua, gerantang, istilahnya gerantang meja. Yang saya temukan waktu pertama kali tahun 80-an, apa ya 80-an lah, saya temukan di Jagerage. Namanya yang membuat itu Bapak Pasak Tempe namanya. Dia membuat gerantang yang bentuknya seperti piano. Mungkin bapak-bapak dan ibu yang ada pada hari ini mendengarkan ini mungkin sudah pernah melihat. Ini sudah barang umum sekarang, gerantang meja itu. Yang ketiga, keunikan yang ketiga, ukuran pencon, rompong, barangan, dan gong. Dulu saya sampaikan, keenam keunikan itu satu dengan yang lain saling terkait. Ukuran pencon, rompong, barangan, dan gong itu di Bali Utara relatif lebih besar ukurannya. Karena terkait dengan hal-hal konsep-konsep yang lain. Nanti akan dijelaskan
berikutnya. Keempatnya ada bentuk pencon. Pada umumnya bentuk pencon dan bilah. Di Buleleng, kalau bentuk pencon itu menggunakan pencon endet dan pencon bilah. Ini jelas sekali kalau bilah itu tundun kelipes yang umumnya digunakan di gong kebiar dan sebagainya. Demikian pun pencon. Pencon endep. Di mana di daerah lain lebih banyak menggunakan pencon yang tinggi, pencon tegeh. Memang kedua pencon ini membawa keunikan masing-masing. Kalau pencon tegeh ini berdasarkan informasi dan realitasnya, berdasarkan informasi dari Bapak Wayan Brate dan Pak Gede Mane, pencon tegeh itu dari segi bentuk memang bagus. Tapi dari segi memainkan itu lebih enak katanya pencon yang bilah endep. Terutama di dalam terompong itu yang pola tabuhan noret itu. Noret 2, noret telu, dan sebagainya. Kalau bilah ini juga demikian. Ada yang tundun kelipes dan ada yang kalor yang usuk itu. Ini juga mempunyai kelebihan, keunikan masing-masing, bukan kekurangan ya. Bila tundun kelipes itu tidak perlu tutupan yang kencang. Sehingga konsentrasi penabuh itu pada tangan kanan. Dampaknya bisa penabuh itu melakukan tempo yang secepat-cepatnya. Karena konsentrasinya pada kanan. Demikian pun sebaliknya yang gantung itu konsentrasinya pada tetegap, pada tangan kiri. Bagaimanapun juga pengaruhnya pada tangan kanan. Ini sebagai bahan diskusi nanti juga. Wilayah nada, terompong, dan barangan. Yang terompong-terompong yang ada sekarang, yang ukurannya lebih besar, termasuk barangan, itu 1 oktav lebih besar daripada terompong dan barangan di daerah lain. Yang keenam, ukuran kendang dan suara kendang. Ukuran kendang itu relatif lebih besar di Buleleng. Demikian pun suaranya. Makanya ada ukuran, tanda petik ukuran. Suara kendang Buleleng itu gede ketut. Detut, detut. Nah, nanti ada hubungannya dengan keunikan yang lain. Kalau ukurannya ada yang lebih kecil, yang biasa digunakan sekarang ini, gitu, itu kalau disuarakan gede putu, detu, detu, detu. Yang ketujuh, penataan tungguan, penataan gamelan. Ini saya lihat dari segi gong kebiar. Dulu kebanyakan penataan gong kebiar itu melingkar. Penabuh kendang itu adalah membelakangi penonton. Ceng-ceng itu ada di depan, di dekat rangki itulah kalau begitu, kalau ada sifatnya melingkar. Demikian pun penataan ini, pemade selalu berada di kanan, dekat dengan kendang. Yang sekarang ini umumnya di tengah-tengah. Kemudian nada tungguan ketuk, kenong, kempul, dan gong sama sekali tidak sama dengan gamelan yang menggunakan.
sekali lagi hal-hal seperti ini akan ada hubungannya dengan keunikan berikutnya. Nah, ini namanya yang saya sebut tumbuhan apa? Bebakyakan, pepelawah bebakyakan. Yang ini yang saya sebut yang gerandang meja itu tadi. Kemudian ini susunan tumbuhan. Susunan tumbuhan yang ugalnya kalau di wilayah yang disebut pengenter itu selalu berada di kanan. Nah, sekarang dari segi barungan. Tadi tumbuhan, sekarang barungan. Adanya angklung don 6. Tetap 5 nada, tapi 6 bilah. Itu ada di Tejekule kebetulan. Yang satu-satunya saya lihat di sana. Kemudian gong kebiar, ini tidak usah dijelaskan. Kemudian angklung kelentangan, yang saya maksud itu adalah nadanya tetap 5, tapi ada menggunakan bilah 7, 8, sampai 9. Keempat, ada gong due. Ini ada di Goblek. Yang saya waktu penelitian gong kebiar, saya klasifikasikan sebagai proses tumbuhannya berkembangnya gong kebiar. Karena bilah gangsenya itu menggunakan bilah gangse 8. Dengan bentuk bilah ini penjalin. Gong cenik ada di Jagerage sampai sekarang masih. Gong kembang kirang. Gong cenik, gong kembang kirang. Saya belum pernah melihat di daerah-daerah lain. Ini ada di Bungkulan dan di Sangsit. Demikian gong alit, tamblang. Agaknya ini saya mau asumsi saja dulu. Gong cenik, gong kembang kirang, gong alit ini identik atau serupa dengan semar gulingan yang ada di Bali Selatan. Rasanya kecil, tidak begitu banyak penabuhnya dan sebagainya. Nah, ini gender wayang. Gender wayang itu pada umumnya di Buleleng menggunakan 4, dua, hanya satu jenis, gender wayang pengede. Tidak menggunakan gender wayang barangan. Makanya di dalam wayang kulit di Buleleng itu ada istilahnya adokar. Adokar itu satu dokar itu di sana ada dalangnya, penggendernya, keropak wayangnya, semuanya di sana sudah. Namanya ada istilah adokar di sana. Ini yang cukup menarik juga. Tapi perkembangan yang lain, perkembangan sekarang banyak juga sudah menggunakan gender wayang barangan. Nah, ini ada rengganis kesenian yang vokal tok, reng manis istilah sebenarnya begitu. Tapi diungkapkan rengganis yang ada di, kalau tidak salah, di Penglatan. Ini gong cenek yang ada di Jagerage. Mungkin Ini kalau yang ada di boleh tahu Pak Prof, untuk yang pelarasannya nikah semua kan tidak semua rasanya dengan pelog ya. Yang dari Barungan Niki, mulai dari angklung don 6, gong kebiar, angklung kelendakan dan yang lain. Ya. Kemudian ini gong alit dari desa Tamblang yang sejenis dengan gong cenik. Kemudian keunikan yang lain pada tabuhan. Ini pengalaman saya, terompong dipukul 3 orang penabuh. Saya lihat kalau di Tejekule saat menyajikan gending-gending sekati itu terompongnya mesti 3. Kemudian gong gede, gong due.
juga demikian. Gerandang yang saya tahu awalnya, ini mudah-mudahan tidak salah, menggunakan 3 panggul itu saya lihat tadi di apa namanya gerantang meja tadi yang dibuat oleh Pak Made Pasek Tempe. Keunikan dari tabuhan ini terlihat juga dari pemetit. Pemetit itu adalah penabuh riong atau barangan yang terletak yang di wilayah nada yang kecil. Di sana karena penonjolannya pada norot, pola tabuhan norot gencang. Makanya ada istilah, wah, megending riongnya gitu. Di pemetit itu yang lebih leluasa karena dia punya 4 wilayah, 4 nada. Nah, ini gegebog juga terrealisasikan di dalam gong kebiar. Istilahnya karena menggunakan bilah apa? Bilah yang mepacek, gegebog itu akan lebih menonjol dengan kecepatannya. Ini yang saya katakan rompong disajikan 3 orang. Kemudian dari repertuar, ini saya melihat dari strukturnya. Struktur gending gila pada umumnya 2 kempul dalam 1 gong. Tetapi di dalam buleleng itu pada umumnya 1 gong itu ada 3 kempul. Repertuar yang lain adalah gending lelonggoran. Lelonggoran ini dianggap gending yang sakral yang harus disajikan pada awal sebelum pertunjukan dimulai. Yang ketiga, pengundang taksu. Saya dapatkan ini dari Pak Gede Manik. Dulu saat mebarung, sebelum gending dimulai, mesti 2 pengundang itu memainkan kendangnya dulu untuk menunjukkan kemampuan pengendang itu sendiri. Yang kedua, untuk menunjukkan kualitas kendang yang digunakan. Akhir dari pengundang taksu ini diisi tabuhan gong. Tabuhan gong ini juga untuk menunjukkan kualitas gong yang digunakan. Sebenarnya begitu. Di buleleng sangat umum. Tapi sekarang kendangan pengundang taksu ini semakin hilang. Malah sering sudah tidak digunakan lagi. Dampak dari tadi, gong, kempul, kenong, ketuk, ukuran kendang, dari segi musikal ini, muncullah konsep ngilis. Analisis saya, kenapa kok gong, kempul, dan kenong, ketuk itu tidak sesuai dengan gamelannya, supaya lebih menonjol, bisa didengarkan oleh pendengar, saking kerasnya gamelan. Nah, ini munculnya konsep rame. Ini terlihat di dalam gong kebiar juga. Pemade pada umumnya 4, bisa 6, bisa 8 kalau di buleleng. Ceng-cengnya juga bisa, ceng-ceng geceknya 2 pangkon. Karena apa? Konsep jengah ini lagi. Sinyak kalah. Jangan kalah dengan itu. Itu. Makanya ada terompong ukurannya yang lebih besar itu karena konsep jengah itu. Pemade lebih banyak 4, jadi 6. Kantil juga saya lihat 2 pada umumnya dulu, sekarang jadi 4.
pada umumnya 4 sekarang. Tapi Pemade itu masih 6, ada yang 8 juga. Karena konsep tengah. Konsep musikal yang lain adalah konsep galak manis. Ya galak, ya manis gitu. Sehingga dari semuanya itu ada ungkapan. Ungkapan para seniman. De patuange duren bulelenge, aja ke duren badunge. Ini terkait dengan gaya. Gaya itu memang sama sekali dari segi teknis malah di Buleleng didukung dari segi apa namanya sarananya, gamelannya. Makanya ada ungkapan de patuange duren bulelenge aja ke duren badunge. Ditegaskan lagi ungkapan yang kedua, pada ngapes ikut sesama punya ukuran, jangan disamakan. Itu. Nah ini yang ungkapan yang ketiga, konsep ini apa namanya karakter. Kadang-kadang orang belum bisa begini sudah kepingin begini. Makanya disebutkan konden nawang ndeng subun nagih ndong. Ini konsep-konsep sikap. Saking semangatnya kalau menggambel di Buleleng, gong kebiar itu ada istilah yang konden mepeluh, konden menggambel ada nih gitu. Harus mepeluh. Makanya waktu saya kecil selalu nyopot baju. Konsep yang lain, apa ungkapan yang lain, jangan sajan gendinge, manis sajan gendinge, wayah sajan gegebuge. Ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita ya berbincang-bincang kalau ada yang hal-hal yang belum jelas. Terima kasih Pak Wayan. Saya kembalikan. Nggih, terima kasih Pak Prof. Saya kembali tekankan apakah suara saya bisa diterima dengan baik Pak Prof? Bisa didengar. Nggih, baik, terima kasih Pak Prof. Itu tadi para pemirsa, para gamelaners yang telah join dalam platform Zoom di acara Mecanetan dengan tema keunikan potensi gamelan karawitan di Bali Utara oleh Pak Profesor Dr. Pandi Sukerta. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Pandi mengenai hal-hal yang rasa sih Nika sebagai pemantik untuk kita diskusi, karena tadi sudah disampaikan mengenai tumbuhan, kemudian bagaimana etos, kemudian prinsip teman-teman di Bali Utara di dalam merepresentasikan gagasannya di dalam bentuk karawitan. Nah, tapi sebelum Tiang menginjak kepada diskusi, tapi ada beberapa hal yang Tiang mungkin bisa diskusikan dulu dengan Pak Prof. Misalnya, tadi kan Pak Prof memberikan ada barungan dari beberapa macam barungan seperti gong duwe, rengganis dan yang lainnya. Nah, Nika tadi mungkin kalau dari segi pelarasannya, selain hanya masalah pelok dan selindro, juga bagaimana ririg atau susunan nadanya. Apakah dia cenderung dia begah, bebag, renah, memecut, atau bagaimana? Nah, mungkin itu yang mungkin sebelum kita diskusi, yang minta penjelasan dari Pak Prof tentang beberapa barungan yang tadi dijelaskan. Nah, itu unsur utamanya dari pelarasan dan sekarang dan bagaimana susunannya. Dan bagaimana angkep-angkepannya kalau di Bali Utara. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, karena itu juga akan berhubungan dengan estetika dari penyajian karawitan dan estetika penyajian karya-karya teman-teman dari Bali Utara. Ini silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Wayan. Kalau gong gede, gong duwe itu tidak begitu tinggi ininya. Apa namanya? Tidak seperti semar gulingan lah. Tidak seperti itu. Tapi yang lain seperti gong, cenek, kembang girang itu istilahnya manis begitulah. Seperti
serupa dengan Semar Gulingan kalau di Bali Selatan. Selatan. Ya, Pelarasannya pelog. pelog, pelog 5. Pelog gitu. Ya, 5 nada. Ya, itu. Kalau yang Rengganis nih kan pakai pakai pelarasan api, Pak Itu Prof. lebih lebih pada vokal itu. Ini. Dan itu kalau dalam Kalau tidak dalam salah di dalam kalau tidak salah ada di pengelatan itu. dia apa namanya mengakomodir yang kebanyakan dia nuansa larasnya ke arah ke selendro apakah pelog walaupun kita tidak walaupun mungkin ada kekhasan laras di sana. Tidak ada, Mhm, tidak ada. Hanya yang saya dengar, saya dapat informasi Rengganis itu dari reng yang manis itu. mhm. Artinya vokal dari segi vokal yang lebih menunjukkan kemanisannya begitu. Oh, jadi dia tidak terpatok pada satu laras tertentu ya, Prof. Ya, tidak. Berarti sampai hari ini masih tetap eksis dan dimainkan. Kelihatannya iya di Rengganis itu, di Mhm. pengelatan itu. Ya, Oh, gitu. Nah, dan oke. kemudian dari gong cenik dan gong due itu apakah ada korelasi dengan gong gede dan gong kebiar misalnya? Apakah dia memang satu progres yang akan menuju atau memang dia bagian-bagian yang secara parsial terpisah begitu? Kelihatannya tidak ada kaitannya. Kemungkinan Mhm. kalau gong Iya. due itu ada kaitannya dengan apa namanya kronologis perkembangan gong kebiar awal. Mhm. Saya melihat dari segi anatominya, Iya. bilahnya, gangsenya itu persis seperti gangsi gong kebiar. Mhm. Bilahnya hanya saja ininya apa namanya eh, bilahnya jumlahnya 8. Mhm. Dari nada Bilah terendah dimulai dari dong kelihatannya yang mhm. terlendah. Gitu. Repertoarnya berarti hanya dia mempunyai repertoar khusus misalnya seperti lolongoran, sekatian, atau yang lain. Ya, eh, dia punya repertuar khusus. Mhm. Ini hanya informasi. Gitu. Repertuar gong due itu ada pada lontar Mhm. tertentu. Ini sampai sekarang saya belum menjamah itu. Nah, Kelihatannya perlu ditransliterasi. mhm. Itu Ya, lontarnya Niko dan berkembangnya di daerah Goblek nih Pak Prof nih. Kira-kira pengayomnya masih masih aktif kan? kelihatannya ya masih masih aktif. Itu karena digunakan untuk upacara dewayatnya. Oh, seperti pengilian dewayannya nih. Ya, itu Nah, Pak Prof, mungkin sebelum lebih jauh lagi, yang dulu pernah berdiskusi dengan Pak Prof mengenai kronologis apa namanya kronologis satu dari segi instrumentasi itu bagaimana kemudian gong kebiar yang kita sering wacanakan sekarang ketika kita mengarah ke Bali Utara pasti image yang pertama itu adalah gong kebiar. Dulu kita rasanya pernah diskusi mengenai satu kronologis mengenai Barungan. Kemudian kronologis masalah dari mana datangnya dan siapa pengajarnya. Kalau tidak salah kita dulu pernah diskusi masalah bagaimana Tegal Cangkring mempengaruhi kemudian dari Leko yang dikebiarkan dan dan sebagainya. Mungkin Pak bisa yang minta waktu dari Pak Prof untuk menjelaskan ini dari segi kronologis tumbuhan Barungan dan kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana kronologis perseba atau apa namanya bagaimana datangnya, kemudian bagaimana perkembangan dan persebarannya. Nah, mungkin ada dua hal itu yang mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, Pak Prof. Kayak menarik kayaknya, Nika. ya. Hasil penelitian saya itu dari majalah Bawon Negara Mhm. tahun 31 sampai 34 itu. Iya. Saya menyimpulkan bahwa gong kebiar itu berasal dari ring dikit. Mhm. Ring dikit dengan bubunan itu dekat sekali.
kelihatannya Sebelum. dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Gede Banik dan Pak Wayan Berate almarhum, di sana itu adalah apa namanya eh, subur sekali plegongan di sana. Hmm. Sampai-sampai kedua sumber itu menjelaskan bahwa negakin sepeda uli di Jagrage kering dikit melajah kendang plegongan. Hmm. Kedua sumber itu mengatakan seperti itu. Nah, kemudian berkembang sampai ke Usung Biu, ya, Usung Biu ke daerah Kedes. Kemudian dari Kedes itu ke Bantiran. Kedes dan Bantiran itu satu guru, almarhum Nyoman Sukandie namanya. Itu keluarganya Bapak almarhum Pak Putu Sumiase. Singkatnya begitu. Kemudian repertuar yang ada di Kedes dan di Bantiran itu sama, karena gurunya sama. Lah, sudah sampai di Kedes itu sudah daun 10. Yang sebelumnya? Dari Semar Gulingan yang dari 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian berkembang ke Tabanan. Ini secara singkat saja. Gitu. Dari Tabanan itu ke Gong Bantiran membawa ke Puri Subamil. Karena ada upacara ngaben di sana. Ya. Di sana juga sudah Don 10 yang dibawa. Menyajikan tarian-tarian selama 3 hari. Saya tidak ceritakan secara detail. Kemudian seniman Tabanan itu mencoba jangan 10, 9 bilahnya. Semua ada gambaran apa yang dilebur untuk menjadi gong kebiar bilah 9. Sampai berkembang ke Badung. Kalau ini Badung dan sebagainya begitu nanti sudah. Badung kan wilayah budaya ya, bukan Denpasar ya. Badung. Betul. Nah, kemudian ke Gianyar dan sebagainya. Yang saya tahu itu berdasarkan penuturan dari almarhum Pak Gede Manik dan Pak Brate itu, Karangasem itu adalah penyebaran gong Karangasem itu digarap oleh 2 seniman, Ulele, Gede Manik, dan dari Pak Brate juga. Sedangkan yang di Tabanan, Tegal Cangkring, itu wilayah gayanya Ulele. Dan yang satu lagi daerah apa namanya yang saya lupa, maaf ini lupa, ada daerah dekat Tabanan itu adalah wilayahnya Tabanan, makanya gayanya gaya lebih cenderung pada gaya Tabanan. Perean mungkin Pak Prof? Apa? Daerah Perean? Oh enggak, masih di daerah Jemberana itu. Iya. Itu wilayah di Jemberana itu ada 2 gaya gong kebiar, gaya Buleleng dan gaya Tabanan gitu. Itu demikian perjalanannya, sedikit pengembangan ya. Ya. Betul. Nah, sekarang itulah persebaran yang sudah mendapatkan kronologi dari apa namanya dari mulai dari bilahnya 5, 6, 7, 8 sampai akhirnya 10. Nah, ketika itu menjadi dari awal 5 dan 7 itu yang disebut dengan mungkin gong cenik ya Pak Prof ya. Gong Due yang tadi Ya, yang saya sampaikan. Kira-kira
itu kan pasti akan berhubungan dengan penyajian, pengeramennya, ubit-ubitannya termasuk. Nah, ketika 5 adalah di sana kan ada pasti berbeda dengan ketika menggunakan bilah yang lebih banyak, misalnya dia 8, sebenarnya apalagi 10. Nah, ke 10 kita udah pasti sekali dengan bentuk apa namanya kotekan 4 gitu. Karena memang jumlah bilahnya mengakomodir untuk itu. Nah, sehingga kalau Oke. kalau kita melihat dari gamelan pelegongan 5 nada kan dia banyak menggunakan tabuhan atau ubit-ubitan 3 nada atau kotekan telu yang di mana dia tidak begitu mendukung secara luas konsep ngempiung seperti dengan 4 di 10 nada. Nah, kira-kira kronologis perubahan hiasan atau ubit-ubitan ini bagaimana, Prof? Kalau kita melihat dari kontestasi di Bali Utara. Saya melihat ini kenyataannya gong due yang sekarang itu hanya tabuhannya norot saja itu. Waktu tahun 8 dengan repertuar seperti itu. Nah, ini semua ini perlu diteliti secara lebih detail. Saya kira penambahan bilah itu adalah kebutuhan estetik. Karena kebutuhan dengan adanya kebutuhan estetik ini, makanya bentuk tungguan itu akan berubah. Nah, ini sebagai informasi, di Buleleng itu ada, di Pacung kalau tidak salah, ada terompong berbilah 11. Pacung itu di daerah mana, Pak Prof? Pacung itu di daerah di Jepula juga. Daerah Bangka. Beliau mengatakan, ya saya menangkap karena kebutuhan estetik. Ya, nah sehingga itu berkembang. Seperti dikatakan tadi, saya katakan bahwa pemade itu tambah 1 karena konsep jengah itu tidak mau kalah dengan yang lain. Nah, ini perlu mungkin lebih lanjut kita bisa meneliti seperti itu. Nah, kaitannya dengan Tegal Cangkring tadi, gamelan Jagerage itu adalah mengambil embat dari Tegal Cangkring. Karena Pak Gede Manik di sana selalu mungkin terpengaruh mungkin. Larasnya lebih gede daripada yang umumnya. Lebih rendah lah. Maka dari itu sajian Trunajaya itu kalau larasnya semakin gede itu lebih enak itu. Lebih ramenya lebih rame. Itu kata Pak Gede Manik begitu. Itu mengambil larasan dari Tegal Cangkring. Demikian, Pak. Jadi sangat menarik sekali Pak Prof. Artinya saling mempengaruhi. Nah, dan mungkin Titiang pernah dulu membaca sebuah artikel di media online yang di mana di sana ada di tatkala.co kalau nggak salah. Di sana itu ada perbincangan salah satu komposer kita, Pak Wayan Gede Yudana, itu memiliki asumsi bahwa gong kobiar ini memang berhubungan dengan gamelan catok yang ada di Banyuwangi, karena di Banyuwangi kan juga dia memiliki gamelan yang dengan ubit-ubitan yang ngoncang, yang disajikan dengan ngoncang. Di Buleleng kan juga kita kalau melihat kontestasi Bali Utara dengan gamelan kobiar itu sudah norot ngoncang. Agak berbeda dengan ketika di Bali Tengahan dengan gong gedenya yang begitu memiliki static form, yang memiliki struktur yang lebih panjang, yang begitu tertata. Nah, kemudian di Buleleng mulai agak lebih bebas, agak lebih sigrak dan yang lain. Nah, bagaimana dengan hal ini? Yang ingin juga meminta tanggapan dari Pak Prof. Pandi tentang bagaimana hubungan mempengaruhi dan dari mana datangnya, Niki. Karena yang melihat analisisnya Pak Yudano juga masuk akal gitu. Nah, karena memang dari segi geografis kan sangat berdekatan, apalagi kalau kita melihat di Teluk di Bali Barat kan
hubungan dengan Banyuwangi itu dekat sekali. Nah, apakah ini memang terhubung atau bagaimana? Mungkin saya ingin juga tanggapan dari Pak Prof. Andi. Silakan Pak Prof. Sementara tanggapan saya tanpa Nggih, dilandasi dengan penelitian begitu aja lah. nggih, Harus ada ini 2 pertanyaan. nggih, Banyuwangi meniru Bali, apa Bali meniru Banyuwangi, kan begitu jadinya. nggih, betul, betul. Ini saya pribadi lebih meyakinkan Mhm, apa namanya. Ini sama-sama belum hasil penelitian ya. nggih, betul. Kelihatannya Banyuwangi lebih cenderung ke Bali melihatnya. Mhm. Ini sama-sama belum ada ini ya. Belum Mhm. dipastikan lah karena belum ada penelitian yang lebih lanjut. Asumsi Nggih, saja. Ya. nggih, nggih. Baik, Pak Prof. Nah, kemudian terakhir nih, Ki. Singaraja itu kan pernah menjadi kapital kita di Bali. Kita pernah menjadi pusat ibu kota di Bali. Apakah konsep-konsep seperti jengah itu menjadi apa namanya landasan untuk karena memang Buleleng itu pernah menjadi pusat, ya itu yang akan dia mempengaruhi atau memang dia memang spirit teman-teman di Bali Utara itu dalam terakomodir dalam ungkap-ungkapan yang seperti Pak Prof sampaikan, sehingga nanti kita akan berbicara masalah ciri khas dari potensi keunikan dari karawitan di Bali Utara. Nih Pak Prof. Kelihatannya kemungkinan daerah geografis itu menentukan juga. Ya, yang saya lihat, nah ini yang saya lihat dari tahun 70 itu namanya Mebarung di alun-alun bawah. Ya. Itu kan sudah menjengah-jengah. Istilahnya bukan Mebarung Kongkebyar, tapi Mebarung Balian gitu loh. Karena semua komponen itu dilibatkan sampai melakukan hal-hal yang tidak begitulah, bukan estetik lah. Ya, Betul. itu makanya jengah di dalam contohnya saja kalau membawa gamelan pada saat Mebarung itu tanpa diukir ya, ungkapannya gimana? Sanga bane ke kute gitu. Makanya dengan kata-kata seperti itu kan, wah ini harus diukir kan begitu jadinya. Betul. Nah, Nah jadi ini itu sanga bane ke kute ini. Nah ini itu karena saat itu Mebarung itu semua komponen itu dilibatkan. Sampai-sampai pakai lateng dan sebagainya. Lateng tahu, daun-daunan itu digitukan di dalam gamelan supaya begitu memegang gamelan dia sudah gatel ininya. Jadi itu akan Macam-macam mempengaruhi. seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi performa maksudnya, nggih. Iya, jelas. Tidak berani semua ini genit lah. Ini. Nggih. Ya Baik. ini cukup menarik juga karena semua komponen dilibatkan. Nggih, betul. Gitu. Ya, artinya itu akan menuju juga kepada untuk kualitas kan begitu, Prof. Artinya tidak lagi bagaimana di tataran kualitas yang ansih yang berbicara, tapi juga kualitas ansih itu juga ingin diseret ke di luar konteksnya kan begitu, Pak Prof. Nah, sangat menarik sekali. Nggih. Dulu kalau Mebarung itu tidak ada ketentuan gending apa akar poswangi ya gitu. Makanya ada semacam intel-intel yang masuk ke daerah musuh itu. Ada yang menjual kain, ada yang menjual apa dan sebagainya untuk melihat apa yang akan dikeluarkan besok itu. Itu yang akan dijadikan kompetitifnya, Prof. nih. Ya, itu yang menariknya. Hal-hal itu kan sudah hal-hal yang lama ya. Sekarang sudah tidak terjadi seperti itu. Nah, apakah boleh dikatakan kalau menurut pandangan Pak Prof bahwa ciri khas teman-teman di Bali Utara itu adalah kompetitif? Sehingga bagaimana pengeramennya, konsep pengeramen, kemudian konsep penambahan dan kreativitasnya itu adalah hasil kompetitif.
di Ya. di atas misalnya kepentingan untuk yadnya dan yang lain-lain. Saya kira begitu. Mhm, Sikap tengah kompetitif itu yang menjadi sinyal kalah gitu lah. betul, betul, betul. Tapi dalam arti positif lah. Ya, ya, oke, baik. Ya. Walaupun nanti ada beberapa intel-intel yang harus menyamar dan kemudian ada konteks-konteks lain yang mempengaruhi nanti kayak sebagai bumbu dari Ya. perkembangan itu sendiri. Oke. Oke, baik Pak Prof, mungkin adalah alangkah lebih baiknya kita di sini karena ada beberapa yang sudah join, yang lihat mungkin untuk melakukan diskusinya Prof. Jadi mungkin apa Silakan. yang mungkin bagi teman-teman yang telah join di dalam platform Zoom ini mungkin bisa itu urun rembug lah memberikan tanggapan, pemikirannya mengenai terkait dengan tema kita hari ini dan apa yang telah kita bahas. Mungkin yang ingin mengundang teman-teman yang sudah bergabung dalam platform Zoom ini untuk berdiskusi. Dipersilahkan waktunya. Mungkin di sini ada Pak Made Kartawan dari ISI, ada Pak Gusti Putu Sudarta, ada Pak Sidie, ada Pak Sadi, Pak Saptono juga ada, Pak Jodori dan yang lainnya. Mungkin ada yang ingin urun rembuk, silakan untuk menambah hangatnya diskusi kita di pagi hari ini. Nggih, jangan persilahkan. Pak Indra Sadguna juga ada, dokter baru kita dari jurusan Karawitan IC dan Pasar, yang dulu pernah bersama-sama nyantri di IC Surakarta. Ini dipersilahkan, teman-teman. Indra Satguna sudah raise hand. Nah. Oh, nggih. Mungkin di sini ada Pak Gede Mawan, silahkan. Ada teman-teman, silahkan. Nus. Mungkin dia sendiri, Pak Jarang. Oke, Pak Gede Mawan, silahkan Pak D. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prof, Pak Pande, Dumugi sehat Pak. Sehat. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, mungkin saya saya ingin bertanya begitu. Jadi melihat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof tentang perkembangan Gong Kebiar sangat luar biasa. Jadi di awal disampaikan bahwa awal mula adanya Gong Kebiar kan di Reng Dikit kan begitu Pak ya. Kemudian naik ke daerah Busumbiu, Kedis, kemudian ke Bantiran, Pupuan, dan selanjutnya ke timur sampai ke Tabahan. Sehingga sampai saat ini di daerah Bantiran itu masih masih banyak gending-gending yang memang ciri khas daripada Kabupaten Buleleng. Nah, saya pernah berlatih di sana di Bantiran, bahwa di sana ada sebuah gending yang sangat Maaf, suaranya putus, Pak. itu sih masih. Sudah. Dia lanjutkan. Jadi saya pernah mendengar gending di daerah Bantiran bahwa ada sebuah gending yang sangat unik, bahwa itu adalah perpaduan dari gending daerah Buleleng, gending Lelongoran, kemudian dengan dipadukan dengan gending seperti gending-gending iringan tari Kebiar Dubuk Kerompong. Itu sangat unik. Waktu itu saya merekonstruksi kurang lebih tahun 2003 kalau tidak salah nih Pak. Jadi masih ada tokoh seniman yang dulu katanya beliau masih umur remaja gitu, masih ingat beberapa gending. Nah itu yang sangat menarik sekali. Nah kemudian kita lihat jadi perbedaan antara gending-gending repertoar dari Buleleng Timur dengan Buleleng Barat. Kan ada perbedaan Pak, dari Njung Kangin dan Njung Kauh, Dangin Njung dan Dauh Njung kan gitu Pak. Jadi ada gending-gending Lelongoran, ada gending Sekatian, ada gending-gending pola pengecet. Nah gending di Buleleng Barat khususnya daerah sampai di Bantiran, Busumbiu, Kedis, Pupuan itu ternyata banyak dipengaruhi oleh gending-gending Buleleng Barat, terutama gending-gending pengecet Pak. Jadi gending Sekatian di daerah Buleleng Barat, Bantiran, Pupuan itu jarang, bahkan hampir saya tidak dengar ada gending-gending Sekatian. Yang ada hanyalah gending-gending pola-pola pengecet yang menggunakan kendang gupekan Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apakah ciri khas daripada gending-gending Lelongoran,
sekatian dan pengecet itu. Yang membedakan, yang secara musikal membedakan itu apa sih Pak? Jadi karena terus terang kalau di pola permainan sekatian itu banyak menggunakan panggul, kemudian di pengecet itu lebih banyak menggunakan kendang gupekan Pak. Kemudian longgoran juga, kemudian apakah yang membedakan gending-gending tradisi Beleleng yang 3 ini di antara satunya Pak? Jadi perbedaan ini yang menciri khaskan demikian Pak. Terima kasih Pak. Nih, mungkin Pak Prof mau tambah lagi satu dengan Pak Indra Sadguna atau langsung dijawab? Langsung aja dijawab. Nih, silakan. Setelah ini Pak Indra Sadguna, silakan. Terima kasih Pak Gede Mawan. Om Swastiastu Pak Gede. Swastiastu Pak Nggih. Itu ketiganya itu memang beda. Kalau longgoran itu rangkaian dari beberapa bentuk gending. Kadang-kadang ada yang menggunakan panggulan, ada yang menggunakan gugu pekan. Ini rangkaian itu. Kalau ini apa namanya pengecet atau pengecek, itu sempalan-sempalan saja. Yang menggunakan hanya satu bagian saja dengan menggunakan kendang gupekan. Satu. Nah, ini bedanya itu. Kalau lelonggoran saya melihat ini saya sedang mengumpulkan jenis lelonggoran juga gitu. Nah, rangkaiannya memang beda-beda. Sesama lelonggoran itu beda-beda. Tapi yang baik apa? Semua mengatakan, oh ini yang asli, oke, saya gitukan aja. Ini saya sudah mengumpulkan jenis gending-gending lelonggoran. Di mana perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian itu yang tadi pengecat atau pengecek sempalan. Hanya satu bagian. Tapi kalau nyekati, gending nyekati, memang istilah ya Pak ya. Istilahnya barangnya seperti apa. Kalau di rumah saya, itu memang ada gending 10. Nyekati itu. Nanti selesainya dindong, kita gending berikutnya awalannya dindong juga. Selesainya dindeng, akan diawali dengan ndeng gitu. Nah, ini. Dan kendangnya satu, gugu pekan, apa namanya itu, pepanggulan, dan rombongnya ditabuh, dimainkan oleh 3 orang. Begitu. Itu sementara pemahaman saya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan puas, Pak. Oleh karena di daerah saya, Pak, ada sebuah gending pengecek dibilang terdiri dari beberapa bagian. Tidak ada dia satu bagian, bahkan terdiri dari 3 bagian, Pak. Jadi semuanya menggunakan pola kendang gupekan. Pemain terompongnya juga dimainkan dengan menggunakan 3 pemain trompong 3 yang menggunakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Suksema Pak D. Nah, kemudian dilanjut Pak Indra Sadguna, silakan. Sudah raise hand dari tadi yang luput nih. Silakan Pak Indra. Suksema Pak Diana, Rangjang sama guru. Pak Prof. Suksema. Ini ampura niki tiang off kamera dari tadi tiang mengikuti di rumah, tapi mungkin tiang kari nyetir niki rem mobil, tapi ingin sekali berdiskusi. Pertama salam dumun sarang ibu, sarang anak-anak cucu sami. Ampun suwe dan boleh ke Solo. Nah niki mau sang indik unikan gamelan Bali Utara. Selama niki kan wonten istilah dauh jong dan jong. Nika ada wilayah budaya seperti nika. Apa yang berpikir karena bentuk geografis Buleleng nika sendiri kan sangat luas dan bervariasi. Apa wonten perbedaan antara bentuk-bentuk kesenian yang di pegunungan atau daerah lebih dingin ketimbang yang di pesisir pantai.
Nika kan wonten daerah-daerah yang dingin sekali, wonten yang juga samping pantai yang panas sekali kan apa mempengaruhi juga napi wastane bentuk musikalnya. Sane nika ke pertama, yang kedua, kalau melihat di Ubud sendiri, nika kan banyak juga pengaruh belelengnya, terutama daerah Kelihatan. Nika kan banyak mengadopsi gending-gending napi wastane beleleng biasa khususnya daun henjung nika. Mungkin Pak Prof ini ada beberapa cerita ya kenapa bisa atau bagaimana perjalanan gending beleleng itu bisa sampai di daerah Ubud khususnya atau Kelihatan itu khususnya seperti napi. Yang kedua dan terakhir yang pura agak banyak. Nah, sekarang dengan adanya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi, penyekatan banyak sekali di beleleng sendiri, wonten mulai bermunculan saya gamelan yang konon Bali Selatan, dan gending-gendingnya juga banyak mengadopsi Bali Selatan. Nah, menurut Pak Prof, proyeksi ke depannya, perkiraan ke depannya bagaimana eksistensi dari gaya-gaya Bali Utara nih, seperti apa akan ke depannya, apakah masih eksis, akan berubah, atau akan hilang, atau bagaimana kira-kira Pak Prof? Ya, Aksamayang, suksema Pak Prof. Suksema. Langsung Selamat Bapak ya. pada 3 hal. Ini melihat realitas kadang. Daun Jung dan Tanging Jung. Ini ngomong dulu ya. Itu mempunyai galak manis yang berbeda. Ini maaf, ini soalnya agak subjektif sekali. Memang galaknya karakter Daun Jung lebih halus lah dengan galaknya di di Dangin Jung. Lihat saja susunan karyanya, Trunajaya dengan yang dibuat sejenis Trunajaya di Bali, Wiranjaya. Wiranjaya. Itu sama galaknya. Mungkin gula Bali ajak gula pasir lah. Sama manisnya, tapi manisnya berbeda. Saya kalau mengibaratkan kemungkinan seperti itu. Karena daerah geografis. Ini perlu saya sampaikan. Ternyata seniman Dangin Jung kemarin getol sekali mau menyebarluaskan gaya Dangin Jung. Ini pernah diceritakan oleh Pak Gede Mane. Dia ingin menyebarkan ke Desa Mayong. Di perjalanan baru mau sampai ke Desa Mayong, dia sudah ditangkap Belanda. Maksudnya mau menyebarkan gending-gendingnya ke sana. Tapi karena sudah ditangkap Belanda, Bapak mulai gitu jadinya. Tidak jadi. Artinya ada pikiran untuk menyebarkan. Makanya kalau mau barung Dangin Jung selalu ramai. Tapi kalau antar Dangin Jung agak sepi. Karena makanya apa laku Suwangaya, Trunajaya, kita buat saja Wiranjaya. Dan ada juga Palawakya. Di sana juga ada Palawakya, di sini juga ada Palawakya. Begitu. Itu informasinya. Ini kelihatannya perlu ada semacam penelitian lagi. Hal-hal yang tidak jelas perlu kita teliti dari segi musikalnya. Ini kan baru asumsi saja, pengamatan saya secara subjektif. Gitu. Nah, kemudian bagaimana persebaran kekelihatan seperti yang pernah pada Indra? Begini, informasi yang saya dapatkan, kalau Daun Jung
ini daun jom dulu, cenderung mencari pelatih di Tabanan. Karena dari segi geografisnya lebih dekat lah, gitulah. Tapi kalau di Danginjung lebih cenderung pada Gianyar. Contohnya saja, Bapak almarhum Pak siapa dari Sabe, ya Pak Rake Sabe, mengajar legong keraton di Tejekule dan di daerah-daerah lain. Artinya kecenderungannya ke Gianyar. Itu sekilas saja begitulah. Dengan seringnya ke Buleleng dan sebagainya, jelas pengaruh itu akan terjadi. Seperti apa namanya di daerahnya Pak Brato yang di kota itu apa namanya di Belaluan. Belaluan. Ya, Belaluan. Gaya Bulelengnya kelihatan. Itu Pak Brato sudah cerita. Karena beliaunya sering berhubungan dengan Pak Gede Manik, mengajar di Buleleng juga. Ini saling terpengaruh. Kalau depannya, ini dari segi kekayaan, perlu dipertahankan. Masing-masing perbedaan itu bukan tidak baik, tapi adalah memperkaya kita di dalam hal karawitan. Memang di Buleleng sudah banyak, tapi saya belum ngecek jumlahnya berapa, gamelan-gamelan yang bilahnya tundun klip itu ada yang digantung juga jelas beda dengan yang busuk yang digantung yang memang harus anatominya digantung gitu. Saking inginnya manisnya seperti yang lain, manis-manis yang lain. Ini saya harapan saja supaya bisa mudah-mudahan kejengahan, kesuburan, perkembangan itu akan tetap ada. Tidak gong kebiar hanya satu, mestinya lebih dari satu ada gong kebiar di Bali begitu. Minimal 2, ada gong Bali Selatan dan Bali Utara. Itu karena masing-masing mempunyai estetika yang berbeda-beda. Demikian, mudah-mudahan Pak Indra. Matur semua Prof. Penyang. Baik, karena kita ini diberi jatah sampai jam 12.45, mungkin yang buka lagi satu yang udah niki dari Pak Made Kartawan. Silakan Pak D. Inggih, suksema. Apa suara saya bisa didengar nggih? Bisa Pak. Bisa. Silakan. Selamat siang, siang menjelang sore Pak Prof. Nggih, suksema, Ade. Nggih, menapi gatra. Becek-becek, Pak. Close yang tepuk. Oh iya, nggih kan. Aduh. Nah, berkaitan dengan diskusi kita hari ini, Pak, ada beberapa pertanyaan karena diskusinya sangat menarik sekali. Nah, namun Tiang tidak bicara soal gong kebiar ataupun style, tetapi justru dari sisi lain dari genre wayang. Nah, karena Tiang pernah berbicara dengan Pak Madi Trip waktu ini yang wawancarai mengenai genre wayang. Nah, konon katanya genre wayang nike banyak mendapat pengaruh yang terutama yang di Munduk nike mendapat pengaruh dari gending-gendingnya terutama dari Tegal Cangkring. Betul begitu Pak Prof? Saya tidak berani menjawab ya atau tidak. Karena belum tahu ininya apa namanya, pengaruhnya apa. Ya, begitu Pak Made. Nah yang kemudian yang lanjut Pak Prof. Pak
sejauh yang pernah riset gitu, ada beberapa jenis tuning yang disampaikan oleh teman-teman yang di Beleleng, yang teramang dari wayang, ada disebut dengan Segarawere, Nyinom, dan Pangkur. Nah, mungkin barangkali terminologinya agak berbeda dengan Napi Wasane yang ada di Bali Selatan. Kalau di Bali Selatan itu enten disebut dengan Sekar Komuning, Pudak Setugal, dan apa namanya lagi, ya Asap Menyan dan sebagainya, ada disebutkan juga Sekar Sanat. Nah, yang pertanyaan Tiang adalah Pak Prof, ketika wonten kompetisi genden wayang yang dia diselenggarakan oleh Pesta Kesenian Bali, ini yang tanya dalam perspektifnya Pak Prof Sunika. Nah, kan banyak saih-saih yang digunakan dalam kompetisi itu biasanya cenderung Pak Prof, walaupun tidak semua, meniru apa yang digunakan oleh saih-saih di Badung. Nah, ini berdasarkan beberapa riset. Nah, pertanyaan Titiang, menurut perspektif Pak Prof, apakah ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan masyarakat, terutama yang Buleleng sendiri, tentang upaya pelestarian atau sebagaimana yang disampaikan tadi, mempertahankan style-style yang ada di Buleleng, termasuk daerah lainnya juga, terutama dalam hal tuning ketika sistem kompetisi ini dijalankan seperti itu. Begitu pertanyaan yang Pak Prof, kurang lebih pengampura. Oke, terima kasih Pak Made Kartawan. Ya. Ini kan hasil sama dengan embat pelarasan yang ada di Gong Gebyar. Iya. Antara menyali dan gong dan jagerage. Menyali relatif lebih tinggi itu. Ya, kalau jagerage itu lebih ini lebih rendah itulah. Lah, pelarasannya. Kalau hal-hal seperti itu kita kan membutuhkan keragaman. Tapi memang susah untuk melarang. Susah untuk melarang. Pernah gamelan Gong Gebyar. Seolah-olah sudah ada pakemnya, seolah-olah begitu. Iya, ya. Embatnya seperti ini, begitu. Mestinya ya gimana ya? Saya dalam hal ini tidak bisa mengharuskan atau gimana lah. Ya. Susah untuk menjawab Pak Made. Ini susah untuk menjawab. Ya kita butuhnya keragaman lah. Maunya. Iya. Tiang sempat menangkap nih sebab ada kekhawatiran juga di kalangan para seniman kita yang lain juga Pak Prof. Jadi ketika kompetisi itu standarisasi dan homogenisasi itu terjadi gitu. Jadi ini sangat sungguhnya dikotomi dengan apa tujuan pelestarian dari penyelenggaraan dari kompetisi itu gitu. Nah, barangkali yang setuju dengan Pak Prof, mungkin kita perlu diskusi panjang soal ini. Ya. Saya tambah sedikit, Pak. Iya, ya. Saya pernah mengadakan istilahnya kebangkitan Gong Gebyar Buleleng di Lovina. Ya, Pak. Dengan syarat satu harus menggunakan gamelan Buleleng, kedua harus menyajikan ciptaan tari yang diciptakan oleh Buleleng. Semua menyajikan rune jahit. Ada 13. Dan awalnya semua berbeda. Itu semua sah-sah saja. Karena di Buleleng itu selalu minta waktu itu
panggilan ajak dia supaya lain dengan yang lain itu. Bagian depannya macam-macam ininya, Trunijayanya, kebiarnya juga macam-macam gitu. Nah ini, itu saya biarkan saja. Tidak ada yang benar yang mana ya. Kalau saya sudah itu jadi mantapnya, ya silakanlah. Begitu Pak. Nggih. Keragaman perlu dipertahankan. Nggih, yang setuju Pak Prof. Setuju. Nggih, semua. Sukses semua Pak Prof. Nggih. Baik, Tiang rasa diskusinya sangat hangat sekali dan Tiang setuju dengan Pak Dekatawan bahwa ini perlu diskusi yang lebih panjang lagi dan ini menjadi PR bagi Tiang di Yayasan Janayita Mendalam, khususnya di segmen Mecanatan untuk nanti karena memang durasi kita dibatasi karena ada beberapa segmen yang akan mengikuti harus diberlangsungkan. Tiang ini menjadi PR Tiang untuk membuat acara lanjutan yang mungkin kita bisa lebih intens lagi dalam bentuk nanti diskusi lagi dan yang sebagainya. Karena di bulan depan kita akan menggelar lagi tapi dengan topik yang berbeda. Nah, mungkin terima kasih ya Pak Dekatawan, Pak Demawan, Pak Indra Saguna dan teman-teman yang lain. Nggih, silakan. Dan mau semua Mali dan teman-teman peserta yang sudah join juga, terima kasih atas partisipasinya. Nah, Pak Prof, karena kita yang dibatasi oleh waktu, nah sekarang kita mungkin mohon maaf pada peserta yang lain, diskusinya untuk di sesi kali ini yang batasi, dan mungkin nanti bisa secara personal berhubungan dengan Pak Prof Pandi, atau nanti di diskusi selanjutnya, teman-teman bisa join dan berpartisipasi dalam diskusi yang lainnya. Nah, mungkin untuk terakhir Pak Prof, untuk terakhir tapi yang juga sangat penting untuk memberikan semacam penutup mengenai apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Karena Tian juga ingin sampaikan bahwa apa yang kita diskusikan hari ini, mulai dari Pak Prof, teman-teman penanggap, dan yang lainnya akan kita transkripsi dan kita akan menjadikan buku. Seperti pada buku Mecanatan yang edisi pertama, kita berhasil membukukan 10 artikel dari 10 gelaran diskusi yang itu menjadi kita akumulasikan menjadi satu buku dalam 1 tahun penyelenggaraannya. Jadi tahun pertama kita sudah berhasil rampungkan dan kita memasuki tahun kedua pada buku nanti luaran edisi kedua dari Mecanatan sebagai sari pemikiran dari Gamelan Bari yang diawali oleh diskusi pada pagi hari ini. Dan untuk waktu yang persilakan kepada Pak Prof Pandi. Silakan Pak Prof. Ya, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada yayasan telah mengundang saya ini ngobrol-ngobrol mengingat kembali apa yang sudah pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat, saya menginformasikan. Mudah-mudahan ini sebagai pancingan untuk diteliti kembali begitu. Ya, saya juga tidak menutup kemungkinan apabila soal tentang gong kebiaran itu ada informasi yang baru, saya juga diberitahu supaya saya bisa mengikuti kebiar itu sampai di mana lah. Sampai sekarang saya masih tetap itu. Kalau ada soal gong kebiar saya tetap saya tetap menulisnya juga gitu. Demikian kurang lebih sesi ini apabila saya kurang ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Prof. Jadi sebelum Tiang akhiri dan Tiang tutup, izinkan Tiang untuk nanti kepada Pak Prof Pandi mentranskripsi hasil diskusi pada pagi hari ini dan mungkin dalam 2 minggu ke depan Tiang kirimkan naskahnya untuk Pak Prof Pandi koreksi. Karena Tiang sendiri yang akan mengeditori mengenai transkripsi dari diskusi hari ini dan Tiang berikan nanti untuk Pak Prof Pandi mereview. Sehingga setelah review itu kita bisa pastikan untuk kita masukkan naskah sebagai chapter 1 di dalam buku Mecanatan edisi kedua. Oke Pak Prof nih. Ada. Nggih. Salam Pak Prof. Saking Pak Prof. Nggih, apa? Nggih, Kan kabare, Pak? Pun api gatrane, Pak? Nggih, becik-becik. Rahayu. Nggih. Sehat, Bapak?
Yang potret Dumun. Nggih, silakan. Nek lima. Oh, yang kelihatan yang besar. Apa namanya? Hostnya mungkin ini ditunjukkan. Nggih, pun. Suksema Pak Wayang. Nggih. Sampun. Nggih, baik. Nggih, yang semua peka sampun nyarengin Pak Desidya semua sampun menghadirkan peka. Ini menjadi suntikan motivasi bagi kami di Yayasan Jana Hitam Mandala. Oke, baik, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi kepada Bapak Ibu, para peserta diskusi gamelan dari Yayasan Jana Hitam Mandala dalam segmen Mecanetan yang menghadirkan Bapak Profesor Dr. Pandi Medi Sukerta, seorang seniman karawitan dari Belu Utara dan juga sebagai guru besar di Institut Seni Indonesia Surakarta, telah memberikan pandangannya terkait dengan potensi dan keunikan dari karawitan di Bali Utara. Nah, jadi saya informasikan untuk para peserta tidak lupa untuk presensi tiang share dalam kolom chat untuk nanti untuk keperluan sertifikat dan yang lainnya. Jadi para peserta yang informasikan untuk dapat selalu mengikuti acara-acara di Yayasan Jana Hitam Mandala karena pada setiap bulannya secara reguler Yayasan Jana Hitam selalu menampilkan ruang-ruang diskusi budayaan yang ada Mecanatan sebagai diskusi tentang Gamali, juga ada segmen masalah yang tadi berlangsung yang membahas tentang aneka ragam mengenai persoalan di tari, kemudian bincang santai, kemudian ada wadu wakil memberikan ruang kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menginspirasi untuk di-share pengalamannya yang bisa mengedukasi, dan kemudian nanti pada pukul 4 akan berlangsung rembuk sastra di mana diskusi mengenai tentang kesusastraan. Jadi Yayasan Jana Hitam Mandala setiap bulannya akan selalu hadir dengan segmen-segmen terkait yang akan membawa diskusi-diskusi yang kemudian nanti luarannya akan kita publish dalam bentuk buku, artikel, walau apa, dan juga di dalam bentuk festival yang kita biasanya gelar dalam menutup rangkaian kegiatan dari Yayasan Jana Hitam Mandala. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atensi dari Bapak Ibu semua, utamanya dari Pak Prof Pandi telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya menguji, membimbing, dan mengajar selaku kewajiban di guru besar, telah meluangkan waktu pada hari ini, dan yang curi waktu liburnya di weekend hari ini untuk bisa membagi pengetahuan dan pengalaman mengenai karawitan. Nah, di akhir acara, izinkan Titiang menutup dengan Pramo Santi, Om Santi Santi Om, salam sehat, salam rahayu. Semoga kita dapat bertemu kembali di dalam diskusi gamelan ini dan diskusi yang lain di lain kesempatan. Terima kasih. Suksema sarang sami. Suksema. Ade, dia. Suksema. Semua niki, Bang boleh ketemu kok Pak Pandi niki, walaupun lewat online. Mendengar suara Pak Prof niki, rindu kangen sama Pak Prof. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan ke Bali. Sehat, Bapak sehat. Iya, Suksema. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Suksema Pak Prof. Khusus. Kenapa katurannya, Pak? Astung kare Bapak, suksema sehat semua. Waktu niki Bapak sampun maben Bapak di Kedis ayah. Salam untuk Bapak. Prof. Suksema. Terima kasih.
Nah, punapi niki carane. Ini langsung stop. Oke.